Kembali lagi di Ngobam, ngobrol bareng anak mesin bersama host kesayangan kalian semua, Rahman juga in the Sky. Kali ini saya nggak sendirian ya, karena ditemani oleh bintang tamu spesial hari ini, Bang Polis. Untuk Bang Polis mungkin bisa silakan masuk Bang. Bang Polis, gimana apa kabar Bang? Baik. Gimana perjalanan sini Bang? Aman Bang? Perjalanan sini? Dekat mas. Dekat. Oh iya. Rumah di atas sini soalnya. Gimana Bang? Rumah di sini aja di satu, jadi dekat aja. Kebetulan juga sering main di dalam sini juga. Gimana kabar Bang? Alhamdulillah baik. Mas baru mas. Baru nih sebenarnya nervous lah biasa ketemu idola kaula muda Balikpapan Bang Polis nih. Siapa sih yang kenal Bang Polis nih? Gak ada yang kenal nggak sih? Kenal. Siapa yang Pasti kenal kan? Pasti kenal pasti. Saya mesin. Kalau mesin kan kita solidarity for. Benar. Ini ngomong-ngomong anak mesin nih Bang ya. Bang Polis angkatan berapa nih Bang? Angkatan 19 maksudnya. Berarti ini angkatan akhir Bang ya? Iya, semester akhir. Terakhir, iya. Sibukan apa ya Bang? Sekarang ya kan? Iya. Akhir-akhir ini sibukannya apa aja ini? Ngurus apa nih sih mas? Iya. Dari judul juga gitu. Sama sedikit banyaknya bantu-bantu teman-teman di himpunan gitu kan. Benar. Karena biasa lah, mesin sampai mati ya kan. Setuju sama Bang Polis nih. Ngomong himpunan nih Bang ya. Bang Polis di himpunan sebagai apa sih Bang? Kalau buat periode ini sih sebagai badan kehormatan himpunan. Badan kehormatan himpunan. Iya. Ada nggak sih tips untuk teman-teman atau junior-junior di bawah Abang gitu Bang? Tips-tipsnya untuk menghadapi lika-liku himpunan gitu Bang? Mungkin ada tips atau tips and tricks lah teman-teman yang Tips lain. dan trik ya? Iya. Apa ya, kalau misalnya masalah kita bicara lika-liku himpunan kan nggak ada ya, organisasi yang nggak ada masalah itu saya rasa itu nggak ada. Pasti setiap sesuatu yang besar itu pasti bakal lebih banyak cobaannya, bakal lebih banyak masalah-masalah di dalamnya gitu ya. Termasuk di himpunan sendiri kan, kalau kita lihat permasalahan paling kompleks dari kita itu ya sebetulnya masalah kesulitan. Di samping masalah dana dan lain-lain gitu. Tips dan trik sih ya mungkin kita tanamin dulu ke teman-teman itu gimana kita itu mencintai mesin, mencintai jurusan itu sebagaimana itu kita mencintai diri kita sendiri. Kalau kita sudah cinta sama mesin, udah pasti solid itu nanti pasti bakal datang gitu. Kalau buat senioritas itu saya rasa sih nggak terlalu perlu ya gitu, karena betul katanya orang kalau senioritas bisa membentuk solidaritas gitu. Tapi solidaritas nggak selamanya harus dibalut dengan senioritas gitu. Jadi tanamkan aja dulu cinta ke jurusan, cinta ke mesin. Setelah kita bicara tentang cinta jurusan sama mesin, baru kita bisa bicara tentang bagaimana kita melewati masalah-masalah yang ada di himpunan. Sebelum dari BKA nih kan, pasti ada tahapannya nih Bang. Iya. Dari awal mungkin Bang Polis mengikuti himpunan itu menjabat sebagai apa Bang, terus step-stepnya sampai akhirnya Bang Polis di BKA ini Bang. Apa sih Bang? Kalau dulu sih awal masuk setelah selesai pengkaderan ya tetap jadi anggota biasa ya, anggota yang non fungsionaris. Akhirnya waktu masa kepemimpinannya Bang Kiki sama Bang Danis itu saya jadi DPH. Bang itu pada tahun berapa itu ya? Kalau nggak salah sih itu tahun 2021 itu saya jadi DPH. Jadi dulu tuh ada namanya DPH itu Dewan Pengawas Himpunan. Iya. Nah, jadi saya jadi DPH Dewan Pengawas Himpunan. Kemudian di periode selanjutnya itu di periode 2021, di situ saya menjabat sebagai koordinator divisi kaderisasi. Biasa ngurusin anak-anak pengkaderan. Iya. Gitu. Habis itu tahun ini di masa kepemimpinan Ketua Umum Bang Ziaul, saya dipercaya sama teman-teman semester akhir buat jadi badan kehormatan himpunan gitu. Sebenarnya tugasnya nggak jauh beda sama DPH gitu ya. Hanya beberapa hal aja yang membedakan antara DPH sama DKH gitu. Mungkin ini Bang, mungkin kan pada saat Bang Polis masuk nih di periode Bang Kiki waktu itu sama Bang Danis ya? Iya, Bang Kiki waktu itu jadi ketua, Bang Danis sebagai wakilnya. Oke. Setelah itu kan ada nih periode waktu itu tanpa wakil, Bang waktu itu ya. Iya. Gimana Bang, mungkin rasanya, maksud saya itu kesulitannya menghadapi himpunan karena kan sebagai pemimpin ya, sebagai ketua umumnya itu junior Hasan gitu. Gimana Bang Polis menyikapi hal tersebut? Kalau menurut saya sih seorang pemimpin itu nggak ada dari usianya mas. Jadi menurut saya itu seorang pemimpin itu dilihat dari bagaimana dia pola berpikirnya, bagaimana dia menyikapi suatu masalah, bagaimana dia
bisa mengayomi anggota-anggotanya, itu yang terpenting. Jadi walaupun ada perasaan dari teman-teman lain kalau misalnya ada tingkat yang menjadi ketua umum himpunan itu agak sedikit kurang etis, tapi menurut saya itu sah-sah aja asal dia punya kapasitas dan dia itu mampu bisa bersaing bersama ketua-ketua himpunan yang lain gitu, untuk memajukan himpunan kita. Jadi kalau menurut saya pribadi sih itu sah-sah aja gitu. Yes. Ngomong-ngomong masalah dunia perkuliahan nih, Bang Polis itu dulu SMA apa SMK sih Bang? Kalau saya dulu SMK. Saya dengar nih Bang ya, Bang Polis itu kan waktu pada saat SMK Bang ya, Bang Polis ini tipe-tipe orang itu yang organisasi banget tuh Bang. Bisa dibilang kan? Itu enggak juga. Oh, enggak juga Bang. Saya dengar Bang, ini Bang Polis sebagai mungkin bisa dibilang leadernya para supporter Bang. Maksudnya itu terutama di SMK-nya Bang gitu. Ya dirijen dulu Jadi dirijen. Ya, dirijen di SMK. Nah, gimana sih Bang cara Bang Polis ini kan mungkin teman-teman yang lain ini mungkin ada lah cara memimpin sebagai dirijen atau leader yang baik itu gimana sih Bang memimpin teman-teman supporter kan, apalagi teruntuk anak supporter biasanya itu kan rada kurang suka diatur gitu Bang. Gimana sih Bang? Kalau ini berarti throwback ke masalah. Iya, kita ngomong masalah waktu masih SMP ya. Dulu kan zaman saya SMP itu apa ya, supporter sekolah itu besar banget di Balikpapan. Saya masih ingat itu SMA saat itu pokoknya dia wah banget, pokoknya dia sama militan itu begitu seperti orang. Habis itu sama perligaannya dan macam. Nah kalau di sekolah saya itu dulu namanya Spartan semakin dia itu di SMK. Mungkin nanti di sini ada teman-teman alumni SMK satu yang nonton. Salam hangat gitu dari saya kepada saudara-saudara juga gitu. Kalau di STM ini kan tantangannya dulu ya, zaman saya dulu tantangan itu kita ada 18 jurusan. Berarti kita ada 18 jurusan ya. STM saat itu kalau nggak salah ya, itu salah satu sekolah dengan jurusan terbanyak se Kalimantan. Itu kalau nggak salah ya waktu itu. Jadi tantangannya gimana? Nyatukan teman-teman yang notabene itu mungkin susah diatur karena ada 18 jurusan, ya, ada 18 pikiran. Gimana caranya itu? Awal-awal saya juga sama seperti di himpunan ini, saya menumbuhkan rasa cinta dulu. Bagaimana dia cinta sama STM, bagaimana dia cinta sama sekolahnya, sehingga ketika ada segala sesuatu pertandingan yang mendukung tim kebanggaan dari sekolah kami, itu tanpa ada suruhan atau tanpa ada ajakan, mereka udah tahu gitu, oh ini sekolah kami berlaga nih, kami harus mendukung ini. Harus mendukung dengan mati-matian ibaratnya begitu, karena kita menghargai para pemain yang berjuang di lapangan dengan keringat, kita juga mendukung dia dengan sepenuh hati gitu. Ngomong-ngomong soal ini ya, SMK ini Bang, mungkin tentang itu ya, maksudnya dari SMK ini sudah mengikuti segala organisasi nih Bang ya, termasuk yang tadi itu menjadi dirijen dalam suatu ya supporter, dirijen buat ambil minyak, buat dirijen. Oh, suka nyuling minyak juga. Fun ya. Saya orangnya kipas angin banget soalnya. Fun ya, sorry. Ya, kipas angin banget. Di AC sih Bang nih Bang. Oh AC. Di AC sih Bang. Ya. Bukannya Jaka ya kayak kuman. Nggak ada yang tahu Jaka ya. Ada maba kita. Nah buat saya ini. Lanjut Bang ya, dari awal masa kita bahas kuman sampai akhir kan nggak mungkin Bang ya. Lanjut ya pertanyaan saya awal itu Bang ya. Dari Bang Polis ini kan mengikuti supporter segala macam, terus naik tahap dari jenjang pelajar, naik ke jenjang perkuliahan gitu, perguruan tinggi. Iya. Motivasinya apa sih Bang mengikuti organisasi tersebut Bang? Atau atau mungkin ada perempuan di balik itu Bang yang menyemangati di luar ibu gitu? Mungkin ada atau ibu sendiri Bang yang menyemangati atau motivasi apa sih Bang? Motivasi buat masuk ke himpunan. Iya. Kalau motivasi buat masuk ke himpunan sebetulnya motivasi yang awal itu ya karena diri sendiri ya. Karena diri sendiri gitu, karena awal masuk itu saya ingat banget dulu di 2019 itu saya dirapor banget sama pengabaran 2016 sama pengabaran 2018. Jadi dulu jadi dulu waktu saya masih maba itu saya udah betul-betul dirangkul lah sama angkatan 18 gitu. Gimana saya diajarkan cara cinta ke himpunan, gimana saya diajarkan untuk membesarkan nama himpunan, diajarkan bagaimana cara untuk mempertahankan nama besar yang ada di teknik mesin gitu. Tahu lah sendiri kita teknik mesin protek bagaimana kan. Nah, saya rasa nggak perlu saya jelaskan ya kan. Mungkin udah ngerasa juga dia ada gimana besarnya teknik mesin gitu. Yang motivasi itu jujur itu memotivasi ada beberapa orang angkatan 16 gitu.
abang-abang di atas, ada juga abang-abang anak 18 yang motivasi gitu. Terlepas dari orang tua ya, orang tua selalu mensupport apapun yang saya ikuti, mau itu ormas, mau itu aktif, mau apapun, selalu disupport lah. Yang penting hal positif bang ya. Nah, selalu disupport gitu lah. Yang motivasi banyak banget itu sebenarnya kata 16 gitu. Iya, hari-hari saya dibilang pokoknya harus tetap ada di himpunan, mempertahankan himpunan, berproses di himpunan, dan bagaimana kamu merangkul adik-adikmu sebagaimana kami merangkul kamu. Benar-benar bang. Itu yang saya lihat banget gitu. Udah lama jadi mas? Baru aja sih baru banget. Saya lapar melihat tentang ini. Jadi makan kapan sih tentang ini? Silakan. Ini bang polisi terlihat tidak asing bagi saya. Iya. Mungkin kita pernah ketemu kali bang. Kayaknya kita pernah kumpul di Mbak Eka deh. Oh Mbak Eka, kayaknya nggak ada yang tahu Mbak Eka ya? Nggak ada yang tahu Mbak Eka ya? Ya kita pernah kumpul di warung nenek. Pernah kita. Di warung nenek kayak kita sering ngumpul ya. Saya juga ingat ya waktu di kantor bang polis ya. Iya. Masih ingat bang, saya masih ingat banget kan. Sampai sini yang merokok bilang bang polis gitu kan. Oh nggak ada, mungkin ada yang katakan saya beberapa terus dia bisa kamu merokok tapi kamu ambil kayang di pohon. Kan maksudnya tuh gimana bisa kayang di pohon kan aneh gitu. Itu kata-kata angkatan 18. Bang Oho sih. Ya, Bang Oho, kalau Bang Oho nanti mungkin nonton ya video ini gitu. Jadi Bang Oho dulu yang waktu mengkader saya gitu, jadi memang kita tuh ditanyain gitu satu-satu sampai merokok di sini gitu. Kalau mau merokok nih silakan gitu. Kita dikasih rokok banyak banget mas. Kita dikasih rokok banyak banget, tapi kita disuruh merokok sambil kayang gitu. Sambil kayang terus kayangnya di atas pohon. Tapi memang ada sulit bang ya? Ada sulit. Naik pohonnya susah, apalagi kayang gitu kan. Iya, jadi nggak ada yang merokok gitu. Termasuk abang-abangan ini juga kan angkatan 21 nggak ada tuh yang pengen merokok gitu. Benar-benar. Mungkin bang bisa dicicipi ini minuman ini bang. Wah ini kayaknya asli kopi dia nih. Asli nih bang. Ini nggak ada kayaknya di kafe lain. Nggak ada ini. Nggak ada. Premier bang. Nggak ada. Premier apa mas? Premium. Premium. Premier. Komedi. Kalau premier Itu nggak ada yang bantu ini. Ini kayak Pak Audia sih nggak ada yang bantu. kalau premier lebih ke aplikasi. Benar. Aplikasi ini tuh nggak. Ini jadi buat teman-teman nih yang sekitar Balikpapan, silakan kalau mau nongki kayaknya enak di sini deh. Kayaknya Enak banget sih tempatnya. Ada juga gitu. Bisa ada ruang smoking di sini ada juga tempat AC-nya. Kalau suka nonton balap juga di luar ini udah ada. Ada banyak sini. Sebenarnya kalau arena udah jadi bolak-balik itu motor udah lagi-lagi banget. Enak. Apalagi yang rumahnya dari kilo bang ya. Iya, ini Tinggal lewat sini aja nih. Saya coba sih. Coba makan ya. Makan. Ngomong-ngomong bang Luis nih, lu bilang kan bisa makan mentah pakai kaki dong ya? Oh, gimana sih bang? Gimana sih tadi bang? Aduh. udah lama saya nggak pas. Udah lama ya? Udah lama. Iya. Mungkin bisa dikasih tahu cara itu bang. Nah, kebetulan kalau nggak salah dengar ya, Iya. jadi ketua kita, mantan ketua umum waktu saya apa itu Bang Kiki juga lagi nonton nih live ini. Lagi nonton bang Jadi salam buat Bang Kiki ya. Kalau bang ini, Bang Kiki ini salah satu yang kader saya waktu itu. Bang Ki idola saya sumpah bang. Idola banget. Aku Saya boleh makan? boleh. Oke. Ini mayonesnya ini enak banget, sumpah. Pokoknya Kentang bang, bukan mayones ya. bukan saya pakai kentang. Oke. Biasa teman-teman di Balikpapan, kalau ada kopi dia, kayaknya kurang tepat deh. Bang Amer Polnes aja pernah Kesini, pernah. Polnes, tau nggak Polnes? Polnes ini sama Linda. Pernah. Kesini loh. Masa kalian yang gak nggak kesini lah. Susah nih bukan tapi. Agak susah bukan. Maaf. silakan mas ambil tanya saya. Oh iya, mungkin bisa ditunggu bang. Haus Polnes dari tadi ini. Ini untuk teman-teman yang sudah bantu gini juga bagus lah bang ngasihnya teman-teman yang lain. Kopi dia. Dapat. Kalau nggak salah kemarin saya lihat itu ya ada pasang kuesioner itu di Ada nih bang, ada nih. Mungkin nggak ada muka saya. Mungkin mau bang Bisa ada, soalnya ada muka saya itu di kolom. soalnya penuh bang, soalnya HP itu masih belum plus aneh gitu, betul gitu. Iya, ngerti. Udah lama. Iya, udah Pernah di lama. motor. Sudah pernah. Sudah pernah. Kebetulan motor ninja 2 tak saya bang, baru sore nih. Bukan dulu, mas, tolong. Apa yang Dicuduk, di kan. challenge? Jangan. Biasa ini sebenarnya. Oh iya, teknik. Ini sudah dimarahin nih sama umpan itu. HP kenapa nih bang? Nah air. Ada pertanyaan nih. Iya ada pertanyaan nih. Ada pertanyaan nih bang. Ini pertanyaan di kuesioner Dari Instagram yang sudah ada hari kemarin bang ya? Di tengah sudah. Tentang apa nih? Asmara,
asmara Macam-macam nih dunia, bang, ada nih macam-macam nih bang. alam kubur, atau tentang teknik mesin. Jadi kalau bubur kayak saya belum tahu nih bang. Di cancel ya? Cancel aja dalam bubur. Sudah pernah ke alam baru nggak? Belum. Lama. Barang bang. Tadi ada sih yang bilang tuh kalau masalah bang Padu gitu. Yang berangkat dari lantai 2 ke lantai 1 saya kasih 2.000. Buat apa bang? 2.000 nya baru salah pasti nggak jelas bang Padu. Ini pertanyaan dari apa sih Miss? Apa sih titik Miss? Oh ini teman angkatan saya nih, masih siapa? juga, masih Bang Danis. Lu bang Danis. Iya Bang Danis, halo Bang Danis. Kalau Bang Danis nonton ya? Ini kok mukanya kayak kaca alun gitu bang. Boleh gimana? Kartun ya? Kayak fotografernya kartu. Iya kartun. Ya ini tantangan terberat menjadi mahasiswa teknik mesin apa sih bang? Tantangan terberat ini saya kasih tahu jujur nih, tantangan terberat jadi Serius. mahasiswa teknik mesin itu ketika kita harus kuliah pawaju dari pagi sampai sore selama 2 minggu. Terberat bang ya? Terberat. Karena kenapa? Karena Pak Wahyu itu dosen yang betul-betul mengajarkan kita disiplin sama on time. Benar. Betul bang. Setiap kuliah jam 7.45 itu beliau udah di kelas jam 7.43. Gak pernah sih bang? Gak pernah. Hujan badai mas. Pakai payung, datang. Tan kiri megang payung, tan kanan megang gas motor. Datang gitu bang Wahyu. Itu Respect Pak Wahyu. Respect. itu terberat yang pertama. Yang kedua itu waktu diajarkan sama dosen yang namanya Pak Amin. Oh iya, saya pernah merasakan tuh bang. Semester 1. Saya fans Pak Amin banget gitu. Karena Pak Amin itu dosennya bagus banget. Kita kalau telat sedikit itu kita push up. Push up itu hitungannya tuh nomor absen kita dikali tanggal sekian dikali jumlah kehadiran. Aduh berat banget. Masih Udah kayak tes TNI gitu Ya, jadi itu banget. Tantangan terberat itu ngajar IP-nya sih mas. Saya juga nggak tahu ya, tapi mungkin memang di mesin ini dosen-dosen itu berusaha buat betul-betul mahasiswanya aja yang lulus dari teknik mesin itu jadi mahasiswa yang betul-betul sudah terbiasa berkompetensi gitu. Kenapa? Karena buat nyari IP aja itu setengah mati mas. Oh kita jujur, selama saya kuliah 5 semester ini saya baru sekali dapat IP 3,60 kemarin waktu ini DT. Tinggi banget dong ya? Tinggi dari DT kan kayak A. Iya. Jadi SKS-nya ada. Pasti bang Boris ini rajin banget banget lagi nih masuk PKL bang. Saya PKL tiap hari mas. PKL itu perusahaan masuk jam 7 saya jam setengah 8 sudah di sana saya. Respect. Ya. Benar-benar. Saya Makanya bisa dapat nilai tinggi itu kan? Yuk. PKL berarti bagus banget bang Boris nih bang. Ya, jadi kalau saya buat jawab pertanyaan Bang Dalis itu tantangan terbesar jadi mahasiswa teknik mesin itu menurut saya itu ngejar IP mas, ngejar IP. Iya, apalagi dosen-dosen banyak dosen ya yang betul-betul itu membuat kita itu harus berkompetensi. Jadi nilai kita A ya A, nilai kita B ya B, nilai kita C ya C. Gitu. Jadi betul-betul nilai asli kita, betul-betul kemampuan kita gitu. Dan saya belum pernah lihat ada teman saya yang dapat IP itu sampai 3,8, saya belum pernah lihat gitu. Nggak tahu mungkin kalau di atas saya ada yang pernah, atau di bawah saya ada yang pernah, saya nggak tahu ya. Tapi kalau saya pribadi belum pernah lihat gitu. Iya, itu tantangan terbesarnya, apalagi dengan mata kuliah seperti mekanika fluida, hidrolik pneumatik, termodinamika, konversi energi. saya nggak itu. Ya itu dinamika itu berat banget mas. Jadi buat Mas Danis dia nanya, saya rasa Mas Danis sudah tahu lah itu mulainya. Ngomong-ngomong soal magang tadi nih bang, Bang Boris ini yang saya tahu nih bang ya, Bang Boris ini magang sekalian ini bang mengkoordinir teman-teman di himpunan sebagai ini bang ya, organisasi kemarin. Ya gimana bang, Bang Boris bisa mendapat nilai yang sebagus itu, tapi himpunan juga terus berjalan gitu. Gimana sih bang? Gimana sih? Penasaran banget gitu. Itu intinya kita harus percaya sama teman. Itu yang nomor 1 mas. Oh iya. Jadi gimana saya itu, saya masih ingat waktu itu saya di organisasi saya ada 3 anggota. Iya. Di situ ada Bang Jaul yang satu ketua umum, ada Bang Faisal Asaman, Bang Elen. Iya, jaga kendala nih. Iya. Kita di dia waktu itu. Iya, gagal. Jadi dia sekarang jadi organisasi juga. Ada Bang Muhammad Iqbal Zayan itu, Bang Jawa. Sekarang dia jadi ketua angkringan di Bukan. Dia jaga malam di angkringan. Itu saya percaya banget sama mereka mas. Jadi sebelum saya berangkat ke OJT itu saya sudah bagi tupoksi masing-masing. Saya sudah bagi tugasnya mereka masing-masing. Masing-masing dari mereka itu saya kasih beberapa proper yang harus jalan gitu. Saya tinggal mengawasi mereka, saya tinggal mempush mereka, saya tinggal menanyakan progres dari mereka setiap malamnya gitu. Dan selalu ada perkembangan, selalu ada progres step by stepnya itu setiap hari itu selalu ada gitu mas. Gitu. Jadi saya
percaya banget sama mereka gitu. Itu yang mungkin nanti buat teman-teman angkatan 20 ini ya yang bakal OJT, kuncinya adalah percaya sama angkatan 21. Benar. Percaya. Karena kalau sudah ada rasa kepercayaan itu, nanti next itu bakal timbul suatu chemistry sesama anggota, chemistry sesama bidang gitu. Itu yang nanti bisa membuat HMJTN itu lebih jauh lebih maju. Lanjut ke pertanyaan kedua nih Bang ya. Sudah dimarahin saya, sudah ditunjuk sama Bang Fadil nih. Dari Agung Ew. Pertanyaan untuk Bang Rahman nih belum. Bang Rahman. Ini Agung nih nggak jelas nih Agung memang. Pakai kacamata deh, Bang menurut kali. Dari Andre Ashad. Impian besar MJT Poltekbar yang lagi proses terwujud apa sih Bang? Ini Bang Andre ini dulu mantan anggota MJ juga. Jadi angkatan berapa? Angkatan 6 juga. Iya. Impian terbesar MJTM yang belum terwujud ya? Iya. MJTM yang belum terwujud yang pertama pasti sekre nomor satu. Sekre nomor satu tidak tahu. Benar. Semoga aja nanti kedepannya memang janji-janji tentang sekretariatan itu bisa segera terrealisasikan. Ya, jadi janji awal itu ya impian kita pengen punya sekre. Kenapa? Karena mesin ini udah terlalu banyak piala mas, kita udah terlalu banyak piala, kita udah terlalu banyak pelakar dan piagam yang akhirnya tuh harus ditaruh di kos-kosan teman-teman. Kita udah terlalu banyak properti seperti itu. Kita ini punya palu sendiri loh mas. Wih, kita punya enggak palu buat itu, buat bikin bangunan, buat mukul palu. Oh iya. Palu sidang loh mas. Palu sidang lah. Iya, kita punya palu sidang sendiri loh mas. Kita punya palu sidang sendiri. Tanpa pinjam nih Bang. Tanpa pinjam. Kita itu punya palu sidang sendiri. Aduh, Di sini Bang. Aduh, saya habis itu kita punya toa sendiri. Jadi banyak properti-properti yang harus kita tuh punya satu ruangan seperti sekretariatan untuk menaruh properti, arsip dokumen, berkas-berkas pendaftaran teman-teman, formulir pendaftaran teman-teman, berkas atau hasil dari notarisasi setiap rapat atau bahkan mubes gitu. Jadi impian terbesar kita yang pertama punya sekret. Yang kedua gimana dari teknik mesin alat berat ini kita bisa menghasilkan satu karya teknologi yang berbau dengan alat berat dan tentunya itu berguna untuk masyarakat mas. Mungkin kalau kita buat bongkar aja, menurut saya itu kita bisa belajar buat bongkar sama himpunan mesin lain. Tapi setelah bongkar itu jadi, mungkin dikonteskan atau dilaunchingkan, itu udah nggak ada apa, maksudnya itu nggak ada imbas buat ke masyarakat, nggak ada mas. Buat apa gitu? Nanti pasti bakal cuma jadi pajangan di gosok. Gitu. Saya pengen nanti kedepannya itu anak-anak bisa nyiptakan suatu alat yang berbau alat berat yang bisa berguna buat masyarakat, entah itu buat ladang sawit, ladang apapun itu asal jangan ladang gajah ya. nggak boleh. Kecuali kita di Belanda ini Bang. Iya, mau bahas Belanda. Boleh, jangan banget. Jangan itu jajah dulu ya. Iya, jadi itu sih keinginan terbesar. Jadi bisa kita nyiptakan teknologi berbau teknik mesin alat berat yang bisa berguna buat masyarakat. Lanjut lagi ke pertanyaan selanjutnya ya Bang ya. Makanya dari Bang Faisal Astaman ini. Pertanyaannya kurang jelas tapi ya. Ini saya bacakan aja Bang ya. Itu dari Faisal ASTMN. Bang, sama tanyakan ke Bang Polis gimana tanggapan beliau tentang perang Rusia dan Ukraina. Wah, perang Rusia dan Ukraina itu orang itu nggak jelas maksudnya. Gimana Bang? Mau dijawab apa pertanyaan saya nggak Bang? Bener kalau perang Rusia Aku dijawab. Wajar-wajar aja gitu kan, wajar-wajar aja. Jangan Gitu karena kan kedua belah pihak itu dari kedua negara sama ini mau bahas itu loh. Saya bisa ngomongin sampai jam 4 malam loh. 4 malam. Jam 4 malam. 4 subuh. 4 subuh. Orang ini sakit malu. Lanjut dari Faisal Astaman lagi nih. Bang, tolong tanyakan sama Bang Polis gimana cara menyikapi himpunan yang suka meniru ide HMJTN. Wah ada yang namanya? Kayaknya sih. Ada Bang? Ada nggak? Ada. Saya kan narasumber mas, saya nanya sama mas ada mas. Gimana Bang? Mungkin cara Iya, saya tanya dulu ada. Kalau ada saya jawab. Ada mungkin Bang? Ada. Iya. Oh mungkin. Anggap saja ada gitu Bang. Biar terjawab ini. Gimana tuh Bang? Cara menyikapinya? Kalau menurut saya sebetulnya kita menyikapinya itu sama seperti apa ya? Sama seperti kita menyikapi elektron pada hajatan. Gitu. Gimana? Kita menyikapi elektron pada hajatan gitu. Karena kan elektron di setiap hajatan itu nggak selamanya
itu pakai VCD yang asli. VCD yang palsu gitu ya. Bisa jadi kan KW gitu. VCD atau DVD yang KW. Dari pasar malam. Iya, yang plagiarisme gitu. Ya kalau saya sebagai band aslinya, iya. gitu. Ya kita tetap harus berkarya. Apa ya? Iya, kita nggak usah mikirkan elektron pinggir jalan seperti itu yang pakai VCD bajakan menurut saya mas. Jadi kita fokus aja, kita fokus ke HMJTM. Gimana caranya HMJTM ini bisa terus menjadikan himpunan HMJTM ini sebagai panutan, sebagai contoh. Gimana kita menjadikan HMJTM ini sebagai satu himpunan yang penuh inovasi, biar kedepannya itu HMJTM ini bukan hanya menjadi contoh atau patokan buat himpunan-himpunan yang ada di Poltekba, tapi juga menjadikan contoh atau patokan buat himpunan-himpunan yang ada di luar. Seperti itu. Jadi santai, nggak bisa santai. Iya mas. Ini ngomong-ngomong proker nih bang, yang tadi Balita ngiru-ngiru itu, emang apa sih proker yang menurut Bang Polis ini besar itu bang, atau bang Polis ini bangga gitu? HMJTM ini punya proker apa sih? Romantik mas. Romantik ya? Romantik, mas. Kenapa bisa bangga itu bang? Karena himpunan lain di Poltekba itu pengadaannya belum teratur mas. Oh, Iya, pengadaan belum teratur. Bahkan ada beberapa jurusan yang pengadaan itu masih nanya kita gitu. Saya rasa koreksi kalau saya salah. Kalau di HMJTM ini kita ada namanya pedoman kaderisasi. Saya nggak tahu ya di himpunan lain di Poltekba atau di luar Poltekba ada nggak pedoman gitu. Jadi kita setiap kita melakukan pengkaderan, kita tuh mengacu kepada pedoman itu. Apa saja yang boleh, apa saja yang tidak boleh, apa saja nilai yang harus disisipkan, nilai-nilai yang harus dimasukkan di dalam proses pengkaderan itu gitu. Dan selama ini saya berkuliah di Poltekba, saya lihat di himpunan di Poltekba ini baru mesin yang pengadaan itu teratur mas. Kita ini ada 3 tahap pengadaan. Itu baru terjadi waktu tahun lalu ya. Waktu saya jadi koor itu saya buat 3 pengadaan. Ada tahap pertama, tahap kedua, sama tahap ketiga. Dan baru kita satu-satunya himpunan yang betul-betul mengukuhkan mahasiswa barunya itu sebagaimana mestinya gitu. Kita memperlakukan mereka sebagaimana sebuah keluarga gitu. Kita menyambut mereka kita menyambut mereka datang, kita juga mengatakan mereka buat pergi lagi nanti ketika sudah semester akhir ya di acara basis medara itu. Menurut saya romantik karena itu luar biasa. Kita bisa buat acara semoga itu di hotel mas, tanpa ada uang dari kampus. Di hotel bang? Di hotel. Mas bisa pura-pura nggak tahu mas? Mas ada kan sih? Iya benar saya. Saya nggak tahu bang. Di hotel apa tuh bang? Waktu itu di hotel. Oh di hotel yang lumayan megah mas ya. Ballroom keren banget. Ballroom Swissberg Hotel mas. Kita bisa buat acara di Swissberg itu bahkan dengan panitia yang tidak lebih dari 10 orang. Kalau saya boleh jujur. Main bolanya 11 orang loh. Main bola 11, bayangin. Panitia cuma 10. Main futsal Nggak lebih dari 10 orang mas. nggak lebih lagi. Jadi Kok berlebihan nih? kita berlebihan. jadi kita buat acara itu benar-benar apa ya? Benar-benar saya sangat bangga banget sama teman-teman bisa jalankan proker itu dengan lancar, dan kita itu bisa mengadakan acara semoga itu di hotel tanpa sepeser pun, 1000 pun, 100 rupiah pun dari jurusan, dari kampus itu kita nggak pun, 1 perak pun nggak ada, 1 sen pun nggak ada. Emang terus nggak jalan lah. 1 perak, 1 emas, 1 perunggu pun saya nggak ada mas minta dari kampus itu. Jadi benar-benar dari teman-teman sendiri yang betul-betul mengumpulkan dananya dengan uang seadanya, dengan dana swadaya mahasiswa kita buat acara di hotel waktu itu. Mungkin kita lanjut ke poin selanjutnya ya bang. Dari Rino Ranggas, cara menyatukan mesin lebih kompak dan solid. Nggak gitu ya? Gimana sih bang caranya bang? Apa ya kalau cara menyatukan mesin yang lebih kompak dan solid ya? Sebetulnya kan mesin ini identik dengan solidarity forever ya mas. Bawah lagi kan ini terbawa tentang kesolidaritasan ya kan, tentang itu. Gimana caranya kita itu bisa merangkul seluruh anggota yang kita menganggap teman-teman kita semua itu adalah keluarga. Benar. Sebelum kita menganggap teman-teman kita itu adalah keluarga, kita bisa bedakan mas, apa bedanya teman, sahabat, saudara, dan keluarga. Kalau saya jujur, seluruh anak mesin itu adalah keluarga saya mas. Gitu. Saya menganggap mereka keluarga, dan saya yakin mereka juga bakal menganggap saya keluarga mereka gitu. Jadi tidak perlu yang namanya sebetulnya itu senioritas yang benar, yang berlebihan senioritas tanpa batas itu menurut saya itu tidak perlu gitu. Cukup menganggap mereka adalah keluarga kita, pasti kita akan dianggap sebaliknya sama mereka juga gitu.
Itu mas. Thank you banget nih Bang Polis nih ya. Tanya di Bang Rino Anggas. Siapa? Dari Rino Ranggas. Udah habis pertanyaan ini Bang? Habis. Udah habis pertanyaan ini Bang. Gede gak sih? Gimana sih Bang kalau punya ide itu Bang? Mau bangun ini Bang? Buat teman-teman yang gak tahu Bang ya? Ngobam ya, kalau ngobam itu dulu bukan cuma ide saya mas, tapi ide teman-teman yang kemarin sama saya juga, terlepas dari ketua umumnya. Ya. Nah, jadi ide dari teman-teman yang tiap malam nongkrong itu gimana sih kita buat satu proker yang proker itu tujuannya buat have aja, buat saling bagi-bagi cerita doang, Sharing. Iya sharing. Kita bisa silaturahmi ke alumni karena kalau yang ngobam kemarin tuh kita undang alumni mas, kita undang alumni angkatan 2015, 2 orang tuh Bang Randy sama Bang Haji gitu. Nah, gimana kita tuh berbicara seputar teknik mesin, kita berbicara seputar keluarga mesin ini gitu. Nah, tujuan saya tuh yang pertama sama teman-teman sebetulnya tidak menutup tali silaturahmi ya sama mesin. Tapi kan kalau kita lihat sekarang juga kita tiap Rabu malam tuh ngumpul kalau nggak salah mas ya. Ini ya, kudeta Bang ya? Kudeta, kumpul dengan cerita. Nah, itu kumpul dengan cerita. Dimana hari Rabu itu ada Korsa gitu. Jadi dengan adanya Korsa, kudeta dan juga dengan adanya ngobam ini tujuannya itu gimana kita tuh tetap ada walaupun mungkin kampus di lockdown ataupun nggak ada mata kuliah ataupun nggak ada perkuliahan gitu. Dan keluarga itu kan nggak bakal mati mas walaupun gimana pun kondisi itu keluarga nggak bakal mati gitu. Tanya lagi mas. Iya Bang. Gila gitu ya Bang. Mas pernah jadi motor? Belum pernah. Sudah 2 kali saya dengar ya Bang. Sudah ini kata-kata. Terakhir dari kata-kata penutup ya. Ada kata-kata ini Bang. Mungkin saya rasa cukup ya bincang-bincang dan sharing-sharing pada hari ini. Ini adalah bentar mas. Iya Bang. Nah, bentar. Saya host yang aja nih Bang. Saya mana sejam. Kita mau lapar nih Bang, kita mau makan ini. Mana saya sejam mas ini cuma 30 menit mas. Ya begitulah Bang ya. 2 hari lah. 2 hari. Kita 2 hari mas kita ngobrol. Ini pengkaderan dong, ini kado sini. 2 hari itu. Uang ini belum selesai 2 hari. 2 hari. Kalau topik kita lanjut, gimana? Bang Fadil? Kata-kata Bang. Oh iya. Katanya host katanya host ada kata-kata gitu nah. Mungkin saya rasa cukup untuk bincang-bincang dan sharing pada episode ngomong kali Bang ya. Bang Polis emang bukan tangan, tapi banyak yang bisa digali dari Bang Polis. Saya Rahman, cabut undur diri. Peace out.